Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam Jumat kita bisa kembali dalam majlis ilmu dalam kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berbicara tentang bagaimana hukum-hukum seputar jenazah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nabi alaihi salatu wassalam meminta perlindungan agar tidak dirasuki setan ketika dalam keadaan sakaratul maut, sehingga kita bisa selamat dari godaan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah di dalam tubuh mereka. Jadi setan ini leka le awak ta merangkun leka nadara. Setan mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya apa? Mengalirnya darah. Artinya godaan setan itu sangat berat, sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya setan itu mendatangi manusia dalam semua keadaan. Sampai-sampai ketika manusia itu dalam keadaan makan. Lihat para jamaah, setan ini yang ada lepasi, tetemangan doang datangin itu. Ya, temangan datang, ya, dalam segala hal dia ikut datang. Di dalam WC juga ikut. Ya, di dalam toilet juga ikut. Makanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Setan nina kanca setan mama. Tapi ujian terberat kita ketika mati para jamaah, ketika sakaratul maut. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari setan merasukiku ketika aku didatangi oleh kematian. Mamikas, mungkin tadahna doa ini. Dia bau masih lain pilung ini. Ini potongan para jamaah, niki potongan doa yang aslinya panjang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaq wal hariq. Wa a'udzubika minasyaitan an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Wa a'udzubika an amuta ladigha. Ini doa panjangnya. Tapi kita ambil potongannya, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan ketika dalam keadaan meninggal dunia. Baik. Jadi setan itu ketika kita mati dia berusaha menghalangi kita dari apa? Ucapan la ilaha illallah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sebab husnul khatimah adalah banyak berdoa. Di samping amal saleh, sebab husnul khatimah adalah luwe-luwe nunas tiba Allah.
Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Salah satunya doa ini. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Mubet ada ini. Mamikas itu. Ndek mantap masih. Tahu nyebut yang. Piancang mubet ada. Ya takhabbatani asyaitanu indal maut. Hudri mubet ada. An yatakhabbatani indal maut. Tahu sekat ini sekeji ini an yatakhabbatani. Mungkin ada nah. Tunggak-tunggak nang nama ilallah. Kenda tunggak lawan nyur bekah. Bu saya mungkin ada nah. Terus Zubika an yatakhabbatani ilallah. Kepesol ini para jamaah. Kepesil huruf ini jana. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitan indal maut. Nah, Amikas coba aja loh. A'udzubika. Ya takhabbatani. Terus asyaitan indal maut. Pak Ahmad. Masya Allah. Nah saya Rani Mudine. Romi, Bang Romi. Iya tahu sekali ini. An yatakhabbatani. Yatakhabbatani. Takhabbayani. Ada yang kah? La ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitan indal maut. Ya balik deh. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada pembahasan sunnah-sunnah setelah pemakaman. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang ukuran kuburan itu berapa? Satu jengkal. Dan itu mazhabnya Syafi'i, mazhabnya jumhurul ulama. Kuburan itu diangkat 1 jengkal dari tanah. Kemudian bentuknya seperti bentuk punuk onta ditasnim. Kemudian sekarang yang ketiga, an yu'allimahu bihajarin aw nahwihi liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi. Diberikan tanda dengan batu atau yang semisal dengannya, atau dengan kayu juga boleh. Ya. Diberikan tanda dengan apa? Dengan kayu atau dengan batu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Hamtab radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Muttalib ibn al-Hamtab radhiyallahu taala anhu, qala lamma mata Utsman bin Maz'un ukhrija bi janazatihi fadufina. Ketika Utsman bin Maz'un dikeluarkan jenazahnya kemudian dimakamkan.
Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membawa batu. Nabi bersuruh baitang itu batu. Tapi sahabat ini tidak mampu mengangkatnya karena batunya berat. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'ihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdiri mengambil batu tersebut sambil menyingsingkan kedua lengannya. Mara bahasa antang kelesna kelambina. Ya. Nabi menyingsingkan lengan bajunya. Mara bahasa antang ngeskes. Ya. Qala Al-Mutallib mengatakan fal qala alladhi yukhbiruni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzura ila bayadi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat ila bayad, kepada putihnya lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina hasara anhuma, ketika beliau menyingsingkan lengan bajunya. Summa hamalaha fawada'aha inda ra'sihi. Kemudian Nabi SAW mengangkat baju itu, kemudian diletakkan di mana? Di posisi kepalanya. Jadi batu itu diletakkan di mana? Di otakna. Di posisi mana? Kepalanya. Wa qala atu'allimu biha qabra akhi, agar aku tahu, agar aku kenal, inilah kuburan saudaraku. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku agar bisa aku menguburkan di sampingnya keluargaku yang meninggal dunia. Jadi sunnahnya letakkan satu batu, ya, kemudian di bagian kepalanya, ya, agar ditanda. Nah, adapun bagaimana hukumnya menulis di atas kuburan? Nah, ini banyak. Ya, menulis di atas kuburan, ditulis namanya, nisannya. Kemudian tanggal lahirnya. Ya, tanggal matinya. Kemudian juga terkadang ditulis ayat kursi. Taib. Kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Bagaimana hukumnya menulis di atas kuburan? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yukrahu an yuktaba 'alal qabr. Makruh menulis di atas kuburan. Ini madhabnya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Ini madhabnya ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali. Mereka mengatakan makruh menulis di atas kuburan. Apa hukumnya para jamaah? Makruh. Tapi makruh ini sekarang semua mengerjakannya. Jarang kuburan yang tidak ada tulisan. Ya, melainkan nisan itu dibentuk. Ya. Nisan itu dibentuk, ditulis. Tapi kita lihat kuburan-kuburan para jamaah yang ada di kuburan Baqi' al-Gharqad, kuburannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak ada tulisan sedikit pun di sana. Tidak ada nama Abu Bakar. Tidak ada namanya siapa para sahabat-sahabat yang lain yang ditulis di atas kuburan mereka. Tidak ada. Ya. Dan dalilnya para jamaah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, Rasulullah SAW an yujassasa al-qabr. Nabi melarang menyemen kuburan. Wa an yuq'ada alaih, duduk di atas kuburan. Ingat, di atas kuburannya, bukan di antara celah-celah itu. Kalau di antara celah enggak ada masalah, duduk silahkan. Lagu tetokol jamak di atas kuburan, apalagi di besemen, la ilallah. Mai jamak tetokol tah.
Bahkan dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa alaihi thiyabuhu fatasila jildahu khairul lahu min an yajlisa ala qabrin. Salah seorang di antara kalian duduk di atas langas, di atas bara api, kemudian membakar bajunya, membakar kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Tetokol pin langas, terus sedutna kelambin teh, sedutna awak teh, masih lebih bagus ketimbang tetokol pin kuburan. Di atas kubur, di atas kubur, bukan di tempat jaraknya yang kosong. Kalau jaraknya yang kosong nggak ada masalah para jamaah. Yang dilarang itu di mana? Di atas kuburannya. Dalam tambahan yang lain, ya, disebutkan wa an yuktaba alaih, dan dilarang menulis di atas kuburan. Dan lihat para sahabat, sebagaimana kita katakan tadi, para salaf tidak pernah yang namanya menulis di mana? Di atas kuburan. Memang para jemaah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan boleh menulis di atas kuburan, kecuali cuma satu tujuan, tulis nama saja agar dikenal ini kuburan siapa. Itu fatwanya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wal kitabatu 'alaiha fiha tafsil. Menulis di atas kuburan ada perincian. Al-kitabatu allati la yuradu biha illa itsbatul ism lid-dalalati 'ala al-qabr. Menulis tidak lain tujuannya hanya untuk menulis nama, cuman nolo aran katik tahu ini kubur semetonta. Fahadhihi la ba'sa bihi, ini hukumnya tidak mengapa, ya. Ammal kitabatul lati tushbihu ma kana yaf'alunahu fil jahiliyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun menulis di atas kuburan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yuktabu ismu syakhs, ditulis namanya, wa yuktabu tsana'u alaih, ditulis pujiannya, ya, ini orang baik, wa innahu fa'ala kada wa kada, menulis ini dan ini, wa tuktabul abyat, ditulis bait-bait syair, sekarang ayat kursi. Maka ini hukumnya tidak boleh. Tapi memang para jamaah, lihat, Syekh Utsaimin membolehkan hanya sekedar nama. Tapi Syekh bin Baz, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh sama sekali. Syekh bin Baz mengatakan yakna kanggo sama sekali tenulis pin kuburan, tidak boleh. Ia bersandarkan hadis yang tadi, wa an yuktaba alaih, dan Nabi SAW melarang menulis di mana? Di atas kuburan. Baik. Sunnah selanjutnya, alla yulaqqana al-mayyit at-talqin al-ma'ruf al-yawm. Jangan mentalkin orang yang mati setelah dikuburkan, ya, sebagaimana yang ma'ruf, yang terkenal di zaman ini. Li'anna al-hadits al-warid fihi la yasih, karena hadis yang berbicara tentang talqin ini adalah hadis yang tidak sahih. Mari kita lihat tentang penjelasan para ulama tentang hadis talqin, terutama penjelasan para ulama Syafi'i. Ya, karena yang mengerjakannya kebanyakan orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Umamah, ya, radhiyallahu taala anhu. Kita baca dalilnya ini para jamaah. Ini dalil yang digunakan oleh siapa? Orang-orang yang membolehkan
talqin. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ar-rajul fadafantumuhu falyakum ahadukum 'inda ra'sihi. Jikalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia kemudian dikuburkan, hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di atas kepalanya. Falyaqul ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu sayasma', mayit itu akan mendengar. Ya fulan ibnu fulanah, katakan wahai fulan ibnu fulanah. Udah berapa kali? 2 kali. Panggilan yang pertama dia akan mendengar. Panggilan kedua, fa innahu sayastawi qa'idan, dia akan duduk. Ubin si pertama mendengar. Ubin si kedua tokol. Nah, si ketelu nengke ini. Falyaqul ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu sayaqul, mayit itu akan berbicara. Arsyidni rahimakallah, mbeyang ita petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Ajarkan kami, semoga Allah merahmatimu. Falyaqul, hendaklah dia mengatakan, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat jelo kiamat lagi datang, Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Fa inna munkaran wa nakiran 'inda dzalika kullu wahidin ya'khudhu bi yadi sahibihi wa yaqul qum ma tasna'u inda rajulin luqina hujjatahu. Jadi mungkar wa nakir katanya para jemaah saling enti ada dua anak ini. Saling denden mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir saling pegang tangan, kemudian mengatakan berdirilah. Ya, ngapain kita bertanya kepada orang yang sudah diajarkan? Wah, ya itulah berketawan, wah ajarang deh aja. Ini hadisnya. Tapi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Lemas itu payu para jamaah ini. Ya, hadisnya mungkar. Namanya sahih aja begeger gitu ini. Sahih namun geger. Hadis hasan geger itu kumbe na. Nabi yang ana datang. Lagu lamun mungkar aja bendera tulungan ini. Kenapa para jamaah? Hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Yaran hadis apa? Hadis mungkar. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya. Kata Al-Imam Ad-Daruqutni, ada salah seorang perawi yang bernama Utbah ibnu Sakan. Nah, ini letak penyakitnya. Perawi siapa namanya? Utbah ibnu Sakan. Kata Daruqutni, matrukul hadis, wahin mansubun ilal wada'. Dia perawi yang ditinggalkan hadisnya. Dia perawi yang dituduh memalsukan hadis. Makanya Imam Al-Albani mengatakan mungkar isnadun dhaifun jiddan. Hadis mungkar sanadnya sangat lemah. Nah, nangka baca yang tahu ucapan Imam Al-Albani lagu ya kusadu Albani nangka. Saya tidak percaya Imam Al-Albani. Nah, ya kalau begitu kita bacakan antum ucapan ulama Syafi'i. Tidak terima ucapan Imam Al-Albani, kita baca siapa? Imam Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi dha'afahu An-Nawawi. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibnu Hajar juga mengatakan, ya, fa inna hadha sanad wahin jiddan.
bal huwa maudhu'. Sanad ini sangat lemah, bahkan bisa jadi hadis ini hadis yang palsu. Ini Ibnu Hajar yang berbicara. Kemudian kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, ulama Syafi'i, dalam kitab Al-Hawi, ya, ittifaqal muhadditsina ala tad'ifihi. Beliau menukilkan kesepakatan para ahli hadis tentang dhaifnya hadis ini. Kata beliau, fali anna talqin, kata Imam Suyuti, ulama Syafi'i, karena talqin lam yasbut fihi haditsun sahihun wala hasanun bal hadithuhu dhaifun bittifaqil muhadditsin. Hadis tentang talqin tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang hasan, yang ada hadis yang dhaif dengan kesepakatan para ahli hadis. Membetadah nangka ini berarti ini adalah perkara bid'ah. Makanya salah satu sebab munculnya bid'ah itu para jamaah adalah apa? Hadis yang bersandar kepada hadis yang palsu, yang bersandar kepada hadis-hadis yang tidak sahih, ya, sehingga orang banyak melakukan perkara-perkara dan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak talqin, ya, dikatakan seperti menguburkan kucing. Ya, jerang bin lentang nih ya. Padahal para jamaah, Nabi itu selesai pemakaman, bagaimana yang dilakukan? Dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Utsman bin Affan, idza faragha min dafnil mayyit, Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau selesai menguburkan orang yang meninggal dunia, waqafa alaih, beliau berdiri, wa qala istaghfiru li akhikum, mintakan ampun saudara-saudara kalian, endengang ya ampun, wasalu lahu tasbit, mintakan dia ditetapkan di atas kalimat tauhid, fa innahu al-ana yus'al, sekarang dia akan ditanya. Hanya sebatas itu para jamaah, tidak lebih daripada itu. Ya, kalau sekarang lailah suwe lama, ya, ketika keluar dari masjid sampai kemana? Kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, atau Allahumma sholli, ya, macam zikirnya, beda tempat beda zikir. Sudah kita baca ucapan Imam Nawawi, ya, mengikuti jenazah itu dengan diam, teduh. Sampai kuburan azan lagi, ya. Kemudian apa lagi? Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika dimasukkan ke, belum lagi setelah dimakamkan, ya, sambutan ini, sambutan itu. Masya Allah. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang menjauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjatuh ke dalam menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang selanjutnya, wa yajuzul julusu indahu asna'ad dafni, boleh duduk ketika sedang memakamkan. Selesai memakamkan berdiri. Kalau ketika sedang dimakamkan boleh duduk. Biqasdi tazkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu, tujuannya untuk menyampaikan nasihat. Ya, ada yang ngurus jenazah, boleh satu yang
apa? Menyampaikan nasihat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang para jamaah. Hadis ini panjangnya sekitar 2 lembar. Panjangnya hadis ini tentang kematian. Hadis Barra ibn Azib riwayat Abu Daud. Beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang sahabat dari Ansar. Fantahaina ilal qabri walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wa jalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Ketika Nabi SAW sampai di kuburan bersama kami, ya, Nabi SAW duduk menghadap kiblat. Nabi tokol ngandangin kiblat. Dan kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan di kepala kami itu ada burung. Saking para jamaah beradab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang diajarkan oleh para sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam, khusyuk, taduk. Wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ard. Beliau memegang ranting kayu kecil sambil apa? Digosok-gosok di atas tanah. Nabi memandang ke atas langit, memandang ke tanah. Ya. Sampai 3 kali memandang ke atas langit, memandang ke tanah, memandang ke atas langit, memandang ke tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'izu billahi min adzabil qabri." Salasan. Nabi katakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah kepada Allah perlindungan dari siksa kubur. Diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya duduk di mana? Bukan di atas kuburannya. Bukan, ketika sedang dimakamkan, sedang diproses pemakaman itu boleh duduk dan boleh ada yang satu yang menyampaikan nasihat. Nah, setelah dimakamkan, apa yang kita lakukan para jamaah? Berdoa. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Baik. Yang selanjutnya, yajuzu ikhrajul mayyit minal qabri li gharadin sahih. Bolehnya mengeluarkan orang yang mati dari kubur karena ada tujuan yang baik. Contoh, kama law dufina qabla ghaslihi wa takfinihi. Misalkan dia dikuburkan sebelum dimandikan dan dikafani. Wah, mandiangna mana? Udah dikafani. Ragu-ragu dibuka petinya ternyata masih pakai baju. Maka boleh dikeluarkan dari kubur kemudian dimandikan dan dikain kafani. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari para jamaah. Utiya Rasul sallallahu alaihi wasallam qabra Abdullah bin Ubay. Ata Rasulullah SAW qabra Abdullah bin Ubay. Nabi mendatangi kuburnya Abdullah bin Ubay. Ba'dama udkhila hufratahu, setelah dikuburkan. Wah, terkuburang ini Abdullah bin Ubay. Fa amara bihi fa ukhrija. Nabi perintahkan keluarkan jenazahnya dari kubur. Ya. Kemudian apa kata Jabir bin Abdullah? Fawada'ahu ala rukbatayhi. Beliau meletakkannya di atas kedua lututnya. Wa nafasa alaihi min riqihi. Kemudian beliau tiupkan. Wa albasahu qamisahu.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan pakaiannya. Qala Jabir wa shalla alaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Nah, ini menunjukkan sekarang beda para jamaah. Sekarang dikeluarkan jenazah itu tujuannya apa? Nah, untuk otopsi namanya. Untuk otopsi. Misalkan ada orang yang mati dibunuh, ya tidak tahu apa sebab dia meninggal dunia, maka jenazahnya diambil, dikeluarkan, dilakukan otopsi. Oh, ternyata dia dibunuh dengan racun. Ini hukumnya boleh. Tapi selain hukum itu tidak boleh ikhwatal iman. Ya. Atau dikeluarkan untuk dipindahkan kuburannya. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya boleh. Taib. Sudah azan? Sudah? Taib. Ini sudah jam 7:22. Silahkan azan dulu para jamaah, baru kita tanya jawab. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Sila azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Setan itu sifatnya makhluk, jin dan manusia atau makhluk? Haidallah. Ini pertanyaannya, setan itu makhluk, jin dan manusia atau makhluk? Setan itu ya makhluk, manusia juga makhluk, jin juga makhluk. Iya, semuanya makhluk. Tapi setan itu adalah jin yang fasik. Setan itu adalah apa? Jin yang fasik. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah. Dahulunya dia bangsa jin, tapi dia fasik, tidak mau taat kepada perintah Allah. Nah, itu dia. Makanya para jamaah, tapi ada setan itu ada dua. Dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, huma syaitanan, setan itu ada dua. Bu sayap, dua setan ini, dua. Yang pertama syaitanul jin, setan jin, yuwaswisu fi sudurin nas, dia menggoda di hati manusia. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, syaitanul ins, setan manusia, fayati alaniyatan, dia datang terang-terangan menggoda. Si juga datang terang-terang ke setan manusia. Wah ini teh salat di masjid, aduh bareh, wah teh tebak kerja be mantu bola be. Nah ini setan manusia. Wah ini ya, menghalangi dari manusia jalan kebaikan, menghalangi manusia dari ketaatan. Inilah yang disebut setan manusia. Taib. Pertanyaan yang lain, apa hukumnya dibacakan batu nisan sebelum ditanam malam ke-9? Hailallah. Aneh-aneh doang kah? Ya. Bagaimana hukumnya? Tidak ada dalilnya ini. Ini tidak ada dalilnya. Adakah dalilnya kita memasang langit-langit di atas mayit sebelum dimandikan? Dan memang para jamaah memandikan mayit itu harus di tempat yang tertutup. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, man ghassala mayyitan fakatamahu ghafarallahu lahu 40 marratan. Barang siapa yang memandikan seorang yang meninggal dunia, seorang mayit, kemudian dia menutup aibnya, maka Allah akan ampuni baginya 40 kali. Maka tidak ada masalah dipasang, tidak ada masalah, supaya tidak kepanasan misalkan, ini tidak ada masalah para jamaah. Tapi kalau ada anggapan-anggapan yang lain, ya, maka ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, bacaan Quran atau sedekah yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, apakah sampai pahalanya? Kalau sedekah, sepakat para ulama pahalanya sampai. Kalau sedekah, sepakat ulama sampai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ketika seorang wanita mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, apakah aku menyedekahkan untuknya? Naam, tasaddaqi anha, sedekahkan dia. Kata Imam Nawawi, man arada birra walidaih, barang siapa yang ingin berbakti kepada orang tuanya, falyatasaddaq anhuma,
sedekahkan dengan niat untuk kedua orang tua. Fa inna sadaqata tasilu ilal mayyit, sedekah itu sampai pahalanya untuk orang yang mati. Wa yantafi'u biha bila khilaf, si mayit mendapatkan manfaat dari sedekah orang yang mensedekahkan dia tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan. Sepakat para ulama sedekah itu sampai. Adapun hadiah bacaan Quran ini ada perbedaan. Imam Syafi'i nggak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Makanya Ibnu Katsir ketika membahas ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala atau ganjaran kecuali dari hasil usahanya sendiri. Beliau mengatakan ayat ini adalah hujahnya Al-Imam Syafi'i yang mengatakan menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk orang yang mati itu tidak sampai. Benar saya parane nyampur-nyampur mazhab ini. Padahal mereka juga ikut campur mazhab. Kalau betul pakai mazhab Syafi'i, ya jangan menghadiahkan pahala bacaan, karena menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain? Mami Kas. Ada setan manusia yang lebih berat. Aidallah. Pada kesetan manusia bukan coba pakai berak. Apakah sama setan dengan apakah sama manusia dengan jin? Ya beda, Mamikas. Iya, beda. Kalau manusia ya kelihatan. Abu sayap manusia. Lamun pakai berak. Kalau jin nggak kelihatan. Tapi sama dari satu sisi, semuanya adalah hamba Allah, punya kewajiban beriman. Jelas, Mami? Alam beda, ya. Kita alam penggitan. Kalau apa? Kalau setan alamnya tidak kelihatan. Jelas ini? Allah taala alam. Abu Sayyaf, Sayyid. Firman Allah nikut. Firman Allah ke. Wa ma khalaqtu jinni wal terus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa terus ya kepiaya antara jin antara manusia kecuali ibadah yaku belu ya ibadah dan mohon penjelasan. Apa ulang juga Pak, jelas masih do. Belu ya ibadahi dan ikusat. Mohon penjelasan. Simbe no ke ibadah no daripada jamaah. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya, mbeno ibadah no ini mana? Ibadah itu Abu Sayyaf, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardahu minal aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala perkara yang dicintai oleh Allah dari ucapan, dari perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inti ibadah Abu Sayyaf tauhid. Apa inti ibadah? Tauhid. Tauhid. Ini inti ibadah. Lamun dek nak kena tauhid, seda ibadah si lain. Jelas Abu Sayyaf? Jelas. Inti ayat ini apa? Tauhid. Tauhid. Barakallah. La ilaha illallah. Nah, wallahu taala alam. Pertanyaan yang lain. Sayyid. Ilallah. Ilallah. Berkaitan dengan doa itu mana dikit? Allahumma inni a'udzubika. Ayyata'abbatani syaitan indal maut. Terus. Kira-kira doa ini Ustaz, apakah kita baca itu di akhir hidup kita tahun ini kira-kira? Kemudian yang kedua. Kedua. Kata turke muta
sering baca misan, batu misan dikeblok ikan. La ilaha illallah. Luar biasa para jamaah ini. Pertanyaan pertama bagus. Doa Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Oh ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan ketika meninggal dunia. Pertanyaan, apakah dibaca mulai sekarang atau menjelang akhir hayat? Sekarang. Kalau menjelang akhir hayat kita tidak tahu sempat apa tidak baca. Namun lawan je bahang itu sempat masih juluan mati gitu. Ya. Dibaca dari sekarang. Terus ya, agar kita selalu dijaga dari syaitan ketika kita meninggal dunia. Yang kedua, apakah sering membaca batu nisan bikin bodoh? Ini khurafat. Enggak ada orang bodoh gara-gara baca batu nisan. Yang bikin orang bodoh itu tidak menuntut ilmu. Ya, ya. Orang yang tidak menuntut ilmu pasti bodoh. Timak ada penter. Embeanga kepenteran si Allah. Lagu ya ngaji. Orang diberikan kecerdasan tapi enggak ngaji, bodoh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajar. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Ya, maka tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jelas ini? Baca batu nisan kalau kita ingat mati kah? Wallahu taala alam. Pak Ahmad. Ini masalah tidak boleh duduk di atas kuburan ketika menguburkan mayat itu, Ustaz. Cuma kalau permasalahan yang kita lakukan di sekitar kuburan itu kan tidak ada kuburan memakai dikit hanya terlihatkan dua jauh peruntukan. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang kuburan dan tidak kuburan. Ini kita dulu aja begitu. Nah, bagaimana? Ya, kalau kita tidak tahu itu kuburan maka itu hukumnya berbeda. Tapi yang kita tahu jelas kuburan, kemudian kita duduk, itu yang terkena ancaman. Karena sudah jelas ayat mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na. Ya Allah, jangan hukum kami akibat perbuatan kami yang kami lakukan dengan tidak sengaja, akibat kami lupa. Ya. Jelas ini Pak Ahmad? Nah, Bang Romi, kita dah nyerah Bang Romi ini. Baik, pertanyaan di sini. Izin bertanya, qadarullah saya habis kecelakaan dan harus dioperasi ususnya. Dan sekarang masih ada selang buat keluarin cairan dari rongga perut. Subhanallah, para jamaah nasallallahu assalamu wal afiyah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini ya menunjukkan pada ada orang yang lebih susah daripada kita ini. Nah, kita ini alhamdulillah sehat. Ini para jamaah, dia tidak bisa ngeluarin cairan dari perutnya kecuali pakai selang. Dan saya junub karena haid. Nah, ini bukan junub, ini haid namanya. Pada hari ketiga kalau tidak salah. Lah, ini saya sudah selesai haid tapi qadarullah belum bisa mandi dan saya tayamum, apakah saya lakukan benar? Cukup tayamum. Cukup apa? Tayamum, karena kondisinya ini berat. Makanya kaidah dalam fikih itu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan itu akan mendatangkan keringanan. Makanya ketika salah seorang sahabat berfatwa kepada sahabat yang lain, dia sakit kemudian dipaksa mandi junub, ya, akhirnya meninggal dunia. Nabi marah. Ya, apa kata Nabi? Ya, qatalahumullah. Dia telah membunuh, qatala akhahu, qatalahumullah. Dia telah membunuh saudaranya. Semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu hina jahilu innama syifa'ul iyis su'al, kata Nabi. Kenapa mereka tidak bertanya
kepada ahlinya. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Wallahu taala a'lam. Tinggal di lingkungan pelaku bid'ah, bagaimana menyikapi dalam menghindari ajakan maulid dan bid'ah dan semacamnya. Ya, hindari, jelaskan. Ya. Mohon maaf. Ya. Ya, tiang nunas. Ya, pakai bahasa tiang berenggih. Ya, bahasa yang sopan. Mohon maaf, saya meyakini ini tidak ada ajarannya. Jadi kalau saya diundang seperti ini, saya belum mampu untuk menghadiri. Jawab baik-baik. Ya, jelaskan itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, "Oh, Anda Wahabi berarti?" Ya, bukan Wahabi, tapi mengikuti sunnah. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain? Lanjut dulu. Pokoknya dan gegeran kah? Kak, mainah Abu Sayyaf. Nah, masalah doa sama Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi nah nengka tekatuan arah saingan dan nengka gua amar tekatuan Sultan iki gufranako. Gufranaka terus mulai dalam. Kak, Abu saya mami kas apa lepe? Nangka aja nak. Entah. Mesti setan iblis niki ta. La ilaha illallah. Lantaran ni gufranako. Allah gufranaka. Ilaha. Jadi pertanyaannya kalau pemirsa dia tidak paham sudah ini. Jadi pertanyaan Abu Sayyaf, kita baca doa masuk WC dan keluar WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya gufranaka. Kemetik ke setan ini. Artinya setan itu apakah dia terlempar katanya? Jadi Abu Sayyaf, jadi agar setan itu tidak melihat aurat kita. Iya tujuan tembaca ya. Ndek kena kemetiknya nah. Agar setan itu tidak bisa melihat apa? Aurat kita. Jelas? Jelas. Wallahu taala a'lam. Amika siapa lebih ke? Nyerah. Kalah si Abu Sayyaf kelam ini aja kah. Taib. Ana punya kucing. Setiap ana sholat dia suka mendekati dan tidur di sajadah ana. Apakah batal sholat ana jika ana menyuruh pergi? Misalkan menggerakkan kaki atau menggesernya, ya, ketika hendak ruku atau sujud. Maka kita katakan kucing itu termasuk hewan yang mengelilingi kita. Yang najis itu adalah kotorannya. Itu yang najis, kucingnya enggak najis. Makanya dalam hadis itu kata Nabi SAW, innahu minat tawafat. Atau kama qala SAW, kucing itu termasuk hewan yang sering mengelilingi kita. Ya. Apalagi kalau dia melihara kucing. Ya, setiap dia sholat, ya maka ini tidak perlu, ya, ditendang, kecuali kalau dia kencing ya baru antum batal sholat antum. Ya, kalau sekedar dia mendekat dan yang lainnya maka ini tidak akan membatalkan sholat. Tidak perlu antum geser dia, tidak perlu antum tendang dia dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Sudah habis perjamaah, tapi demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Abu Sayyaf umang dulu. Mbe Nesan Raban. Terus jelo Sabtu Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ta pen kedua Jumat datang pen Masjid Al-Sunnah Nasrullah. Terus yang pengumuman kedua. Terus kajian ta pen Sabtu pen datang pen Masjid
Sunnah kontrak ini dipimpin Ustaz Nizam Kerusiah SMA. Mohon penjelasan. Dan barang-barang hadiah pengajian tak. Mohon penjelasan. Tak sampai tinggalan jamaah. Mohon penjelasan. Alhamdulillah khairan katsiran.